Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan WWF Indonesia menggelar konsultasi publik studi timbulan sampah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Jayapura, Kamis 11 September 2025. Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yoku, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa Kabupaten Jayapura merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, namun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan bersama WWF Indonesia. Lanjut Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yoku, menegaskan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik, khususnya sisa makanan yang mencapai lebih dari 60% dari total timbulan sampah di Kabupaten Jayapura. Diketahui bahwa komposisi sampah perkotaan kita didominasi oleh sisa makanan sebesar 60,48% yang berpotensi menghasilkan emisi gas metana dalam jumlah signifikan apabila tidak dikelola secara baik dan dengan benar. Studi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jayapura telah memiliki pengetahuan dan praktik pengelolaan sisa makanan, seperti menjadikannya pakan ternak atau kompos. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam aspek pemilihan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah. Salah satu contohnya adalah tempat pembuangan akhir atau TPA di White Road yang hingga kini belum memiliki sistem penangkapan gas metana. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggen, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini sangat penting untuk menerima masukan dari seluruh elemen terkait perbalikan hasil studi timbulan sampah. Hasil studi ini nantinya akan menjadi bahan penyusunan kebijakan seperti KLHS, RPJMD, maupun Renstra OPD. Kami harap rekomendasi yang dihasilkan bisa memperbaiki tata kelola sampah di Kabupaten Jayapura. Ia menekankan pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kerjasama seluruh stakeholder, jelasnya. Nanti hasil tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, nanti kita akan tindak lanjuti dalam program dan kebijakan dalam penyusunan KLHS dan RPJMD, dan Resta dan Renja yang akan dilanjutkan dengan RK PD Kabupaten Jayapura dan juga teman-teman WWF, karena terkait dengan penanganan timbulan sampah ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak atau pemerintah saja, tapi kita membutuhkan semua stakeholder, kita bekerja sama untuk kita menanggulangi timbulan sampah di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu kami harap untuk kedepannya kita bisa bekerja sama teman-teman di WWF dan semua stakeholder, swasta, BUMN, untuk kita bersama-sama menanggulangi timbulan sampah di Kabupaten Jayapura. Project Leader WWF Indonesia Program Papua Selatan, William G. Iwanggin, menjelaskan data SIPSN mencatat sekitar 60% sampah berasal dari sisa makanan. Dengan adanya kajian ini, kita harapkan pemerintah daerah bisa terus memperbaharui data di SIPSN agar menjadi informasi publik yang dapat dipantau semua pihak. Hal ini juga akan mendukung perencanaan daerah dalam RPJMD maupun Renstra OPD, ujarnya. Jadi kita tahu bahwa dari data SIPSN sebelumnya, data pengelolaan sisa makanan khususnya, itu data informasi sekitar 60% juga, khususnya sisa makanan. Nah, ketika dari kegiatan kajian ini kita harapkan bahwa pemerintah daerah terus mengupdate data SIPSN, karena itu adalah sistem informasi persampahan nasional yang dari portalnya teman-teman dari Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Dan dari data ini teman-teman sebenarnya menjadi informasi publik bahwa bagaimana penanganan sampah di Kabupaten Jayapura bisa dipantau oleh semua orang, semua pihak, dan bisa mendukung apa yang diprogramkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa
dari hasil kajian ini kita bisa lihat strategi bagaimana terkait pengelolaan sampah di dalam rencana RPJMD maupun rencana dari OPD, terutama di Dinas Lingkungan Hidup. Tim Liputan Sentani TV melaporkan.